Halo, saya Alvin. Halo, saya Syira. Saya Zahwadul Iza. Kami dari kelompok 2 akan membawakan vlog mengenai Kearifan lokal Rumah Radang. Ini YouTube vlog kami. Halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Rumah Radang. Rumah Radang adalah rumah adat tradisional suku adat Dayak Pontianak. Rumah ini dikenal sebagai rumah panggung yang besar. Rumah ini bukan hanya untuk tempat tinggal suku asli Dayak Pontianak, tapi juga sebagai simbol budaya dan keagamaan bagi suku adat Dayak Pontianak. Nah, teman-teman bisa dilihat atap yang tinggi ini. Atap yang dibuat tinggi ini melambangkan hubungan antara manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Atap yang dibuat tinggi ini memiliki simbol keyakinan dan kepercayaan suku asli adat Pontianak mengenai kekuatan spiritual yang melindungi mereka dari bencana. tiang-tiang besar yang menyangga pada rumah melambangkan kekokohan, kesatuan, dan juga stabilitas. Ada Asyira tuh. Bawah. Untuk kejelasin yuk. Ayo. Kalian tahu nggak sih alasan Rumah Radang dibuat tinggi? Jadi, alasan Rumah Radang dibuat tinggi adalah sebagai pelindung dari banjir. Wilayah hutan Kalimantan seringkali mengalami curah hujan yang tinggi dan memiliki banyak sungai. Lalu di hutan Kalimantan banyak hewan liar yang berkeliaran di sekitar. Rumah yang tinggi memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik, terutama di iklim tropis yang panas dan juga lembab seperti di Kalimantan. Lalu dapat menjadi sebagai simbol status sosial dan spiritual. Dalam filosofi Dayak, rumah yang tinggi melambangkan status sosial dan spiritual. Dan terakhir sebagai tempat penyimpanan barang dan hasil panen. Kolong rumah yang tinggi biasa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang atau peralatan lainnya dan hasil panen. Nah, yuk naik ke atas. Nah, teman-teman, Rumah Radang selain memiliki atap yang tinggi, Rumah Radang juga memiliki ruangan yang panjang. Nah, ruangan yang panjang, bagian terpenting dari Rumah Radang adalah ruangannya yang panjang. Ruangan yang panjang memiliki simbol yaitu kebersamaan. Di sini, di ruangan ini, suku asli Dayak biasa melakukan kegiatan sosial mereka. Ya jalan yuk, ada aku rekam nih. Aja. Gimana selama ini di Rumah Radang kalian? Member kita yang lain mana, Weh? Hilang nih, aduh. Ngebucin nih Nando sama Alvin nih. Oh my god, asli. Serius banget. Jadi selama ini Nanda suka Alvin. Iya kan? Ya. Bener gak sih itu? Ya, kita putarin Rumah Radang 100 kali. Yakin weh? Gila. Udah 100%. Udah kah? Sampai tangga ujung. Wah, tangganya tinggi banget. Iya ya. Wow. Aku pergi dulu ya. Oke, bye. Nah, tangga atau yang biasa disebut sebagai heken ini biasa melambangkan simbol kehidupan manusia yang memiliki awal dan akhir, dan juga menjadi penghubung antara dunia luar dan alam. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukiran-ukiran yang ada di Rumah Radang Pontianak. Nah, ukiran-ukiran tersebut terdapat pada satu di sini. Nah, juga terdapat pada di sana yaitu burung-burung dan juga lainnya. Nah, ukiran-ukiran tersebut biasanya seringkali memiliki gambar-gambar atau patung-patung dari
mitologi Dayak kuno seperti burung enggang dan naga. Nah, filosofi dari ukiran-ukiran tersebut adalah untuk melindungi mereka dari roh-roh jahat. Nah, Kami dari SMA Negeri 3 di sini kami akan mewawancarai Bapak Alex Susakim. Bapak Alex. Nah, kita langsung saja ya Pak masuk ke dalam pertanyaannya. Nomor 1, apakah fungsi utama rumah radang dalam kehidupan masyarakat Dayak biasanya Pak? Fungsinya itu kan ini kalau ini kan replika namanya ya. Iya. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa zaman dulu orang Dayak itu kan tinggalnya di rumah seperti ini. Filosofinya apa? Ini untuk menghindari satu dari serangan musuh, yang kedua mungkin dari hewan-hewan yang buas ya, yang buas. Jadi itu filosofi di rumah radang. Oke, selanjutnya Pak, siapa yang biasanya tinggal atau berkumpul di rumah radang ini? Ya, biasanya ini dalam satu rumah radang itu kan terdiri dari beberapa bilik ya. Ya. Itu dihuni oleh satu kampung itu di situ gitu. Beramai-ramai gitu Iya, Pak ya? beramai-ramai. Jadi tingkat sosialisasinya luar biasa ya di situ ya. Yang selanjutnya Pak, kapan rumah radang ini biasanya digunakan? Kayak misalnya ada acara apa saja yang bisa digunakan rumah radang ini? Nah, dia pada saat-saat ini ada event budaya ya. Jadi misalnya pada saat naik dango, lalu pada pekan Gawai Dayak biasanya. Naik dango ini kan penghormatan daripada masyarakat Dayak itu terhadap panen raya ya. Nah, yang dilakukan kita dalam 10 tahun itu panen, lalu mereka akan pesta gitu. Selanjutnya Pak, Terima kasih ke Tuhan. Gitu. biasanya pas pesta-pesta atau perayaan gitu nih bagian-bagian mana saja Pak yang biasa digunakan? Untuk di sini. Nah, yang biasa dipakai buat pesta-pestanya kayak atau perayaannya. Oh, itu tergantung daripada event itu ya. Jadi kalau misalnya yang sekarang ini kan begitu ada event ini langsung dilengkapi dengan ada pameran dan sebagainya ya. Bazar-bazar gitu Pak ya. Bazar-bazar ya, itu berarti makin luas. Jadi berarti bagian bawah itu bisa dipakai semua gitu. Kalau di atas itu biasanya hanya untuk acara adatnya gitu. Acara formal gitu Pak. Acara formal. Oke, selanjutnya mengapa rumah radang ini penting kira bagi generasi sekarang ini, bagi kami gitu yang masih muda-muda ini? Ya ini kita kan ini peninggalan namanya ya. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai mengaku sebagai orang Indonesia, orang Kalimantan, ya kan, tapi tidak tahu rumah radang, ya kan? Nah ini mengingatkan. Jadi jangan sampai generasi yang sekarang ini tidak tahu tentang budayanya gitu ya, adat dan budaya yang ada di daerah itu. Berarti tujuan ini secara langsung agar budaya ini tetap lestari. Ya, tetap gitu. dilestarikan. Oke, yang terakhir nih Pak, bagaimana kesan Bapak terhadap adanya rumah radang ini? Dan saya ucapan terima kasih pemerintah ya bisa menyiapkan ini, karena pada prinsipnya yang namanya kebudayaan itu kan ada 3 hal harus kita lakukan, harus kita ketahui. 1, pelestarian budaya, ini salah satu pelestarian budaya. 2, pengembangan budaya, dan yang ketiga pemanfaatan budaya. Jadi 3 hal ini jangan sampai ya kita itu tidak tahu. Ya kan, kalau sudah pada pemanfaatan budaya maka ini bisa digunakan ini untuk penelitian ya kan. Misalnya anak-anak SMA mau lihat ada di sana ada rumah radang, ada apa ya di sana ya, nah itu salah satu daripada pemanfaatan di rumah radang itu. Nah, ini yang sekarang ini kan pemanfaatan ini. Iya, pemanfaatan. Ya kan, kamu bertanya ya kan ada apa sih di rumah radang itu kan gitu. Kira itu. Jadi itu tadi adalah informasi yang telah kami kumpulkan. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kalian semua untuk mengetahui apa sih sebenarnya rumah radang itu. Pak, terima Baik. kasih Baik. atas waktunya Pak. Baik.